Halo, kembali lagi dengan saya Anggi. Hari ini saya akan membuat sambal embe khas Bali ala Ji Temon. Nah, sebelum kita mulai cara membuatnya, like, subscribe, komen, dan share ya ke seluruh media sosial yang kalian punya. Nah, berikut bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat sambal embe. Kita di sini menggunakan 2 bawang. Ada menggunakan bawang merah kurang lebih 1/4 kilo, kemudian bawang putih di sini saya gunakan 1/4 kilo, cuman dikurangi sedikit dari bawang merah. Kemudian ada cabai rawit kurang lebih 15 biji. Nanti sesuai selera ya. Saya juga menggunakan terasi dan garam. Untuk terasi di sini kurang lebih 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh. Nanti digunakan seperlunya saja sesuai dengan selera ya. Bisa diicip terlebih dahulu. Nah, di sini untuk cara membuatnya, saya menggunakan pisau besar atau orang Bali sering menyebutnya blakas. Nah, untuk cara ini, jika memang belum mahir, saya sarankan memotong dengan cara sendiri karena nanti takutnya tangan akan terpotong. Dan memang kalau sudah mahir bisa dipotong sekalian. Saya juga belum terlalu mahir, jadi saya memotongnya satu-satu. Nah, kenapa sih harus menggunakan talenan yang berwarna seperti itu? Karena kalau menggunakan talenan yang sangat tipis, itu sangat tidak sebanding beratnya dengan pisau yang besar ini. Dan kami orang Bali memang sering menggunakan pisau besar ini dengan menggunakan talenan seperti ini. Nah, itu tidak wajib ya, sesuai dengan cara kalian masing-masing. Ini biasanya suasana yang kami lewati setiap hari raya Galungan. Nah, untuk pemotongan bawang merah dan bawang putih sendiri itu seperti tadi yang kalian lihat ya. Untuk wadahnya juga nanti bisa digabung sesuai dengan selera karena saya akan menggorengnya secara bersama-sama. Nah, pemotongannya seperti ini. Semakin tipis dipotong maka nanti saat menggoreng hasilnya akan semakin kering. Kalau saya memang lebih suka yang kering agar nanti rasanya bisa lebih gurih. Nah, seperti ini kita potong secara merata. Kita tuang ke wadah. Oh iya, untuk bawang merah dan bawang putih itu sendiri sebenarnya di sini porsinya hampir sama rata ya, karena saya di sini sangat menyukai bawang putih, jadi saya berikan porsi yang hampir sama, tapi kembali lagi ke selera masing-masing. Nah, kemudian sekarang kita potong cabenya. Di sini untuk cabai itu sendiri itu tergantung selera ya. Jika kalian memang suka yang sangat pedas bisa ditambahkan, tidak harus sama seperti yang saya lakukan dan tidak ada perbandingan yang terlalu mencolok untuk menambahkan cabai dengan jumlah bawang merah dan bawang putih juga. Nah, sama potong cabai perlahan, pelan-pelan jika memang belum merasa terlalu mahir. Nah, saya pernah juga memotong cabai dengan pisau yang biasa. Itu rasanya lebih leluasa dengan menggunakan pisau besar seperti ini. Nah, ini untuk cabainya, wadahnya kita pisahkan ya, karena nanti kita akan menumis atau menggorengnya secara terpisah juga dengan bawangnya. Nah, kita potong sampai habis. Oke, seperti ini hasilnya. Nah, sekarang untuk cara menggorengnya, untuk minyaknya kita menggunakan api sedang. Di sini minyaknya sudah panas ya, tapi tidak terlalu panas. Kita tuang bawangnya sekalian, itu
kita bagi menjadi 2 bagian dulu agar nanti matangnya sama rata. Nah, kalau bisa untuk minyaknya itu lumayan penuh ya, agar bawangnya bisa tenggelam sehingga matangnya merata. Untuk sambal embe ini sendiri menurut saya memang harus membuatnya menjadi embe atau bawang goreng kering, karena rasanya memang lebih gurih, tapi tergantung selera masing-masing lagi. Nah, seperti ini. Nah, seperti agak lumayan kering seperti ini ya. Kalau saya lebih suka yang sangat kering. Jika sudah merasa cukup kering, kita matikan apinya agar tidak terlanjur gosong. Nah, sampai bersih ya, agar nanti sisanya tidak menjadi gosong. Kita tuang lagi sebagian. Lakukan hal yang sama, atau kalau memang lebih suka yang tidak kering silahkan. Oh ya, untuk menggoreng bawang goreng seperti ini harus diaduk terus ya, agar nanti tidak terlalu menggumpal dan tidak gosong. Nah, seperti ini. Semakin menggumpal bawang itu menandakan dia akan segera matang, jadi bisa dimatikan apinya agar tidak menjadi gosong. Nah, sudah. Sekarang kita akan menggoreng cabai. Untuk minyaknya bisa dikurangi, kemudian kita tuangkan terasi. Sini saya menuangkannya sebagian saja. Nanti bila merasa kurang bisa ditambahkan lagi. Nah, untuk minyaknya tadi sudah cukup panas ya, tapi tidak terlalu panas. Kemudian kita tuangkan cabainya. Kita tuangkan secara keseluruhan. Tumis sampai agak layu. Kemudian bisa ditambahkan garam. Saya juga menggunakan garam setengah dulu, untuk nanti akan saya icip terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kita bisa tuangkan bawang gorengnya jika terlihat cabenya sudah layu. Kita aduk rata. Jika merasa sangat kering bisa ditambahkan minyak sesuai dengan selera. Untuk minyak itu sendiri yang membuat sambal embo itu lebih awet, apalagi jika disimpan di kulkas. Jika merasa kurang garam, di bagian ini bisa ditambahkan garam. Nah, saya tidak menambahkan bahan penyedap lainnya ya, karena hanya dengan garam saja sudah terasa nikmat dan gurih. Kita aduk rata sampai agak layu. Untuk apinya, api sedang saja. Kalau mau bisa cenderung ke api yang kecil. Nah, saya bisa menambahkan garam juga karena saya sudah mengicipnya dan merasa kurang garam. Nah, setelah jadi maka tampilannya akan seperti ini. Kenapa sih dinamakan jik temon? Karena ini adalah resep turun-temurun dari kakek saya. Untuk sambal ini bisa diicip saat memakan lauk atau hanya dengan makan nasi saja sudah nikmat loh. Nah, untuk penyimpanannya sendiri bisa disimpan di kulkas, bisa 1-2 minggu, tapi kalau bisa dikonsumsi lebih cepat lebih baik. Nah, seperti ini ya, saya hanya mengonsumsinya dengan menggunakan nasi putih saja sudah sangat nikmat. Nah, sekian dulu ya resep saya hari ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba.